Salah satu yang mendukung tumbuh besar saya adalah rental video. Dulu, di era 90-an, banyak banget rental video yang bisa kita datengin. Saking banyaknya, mungkin yang paling tepat ngegambarin segimana banyak rental video dulu, itu gimana gampangnya kita nemu mart-mart di era sekarang. Dari rental video original sampai yang bajakan, semua ada. Bahkan, tempat yang nggak kayak tempat rental video pun bisa jadi ternyata itu tempat rental video. Ingat banget dulu pernah datang ke tempat rental video yang bentukannya kayak rumah biasa. Dan ternyata ruang tamunya itu jadi tempat kita milih videonya. Selain original sampai bajakan, gak jarang kita bakal nemuin film kelas B yang susah banget kita temuin sekarang. Peluangmu buat nonton film itu secara legal, mungkin kalau nggak nunggu ditayangin di TV jam tengah malam, jadi layanan streaming yang harus pakai VPN buat di Indonesia. Di zaman saya suka ke rental video, ada dua genre yang selalu saya rental. Film yang ada robot-robotnya, atau yang ada monsternya. Merujuk ke judul video ini, salah satu film yang dulu saya rental adalah Cyborg. Welcome to the world of the not-too-distant future. Get going! Go! A brutal gang is reshaping the world into their own vision of hell. And only one man can stop them. Jean-Claude Van Damme is leading the battle between good and evil. Take him out. As it's never been fought before. He's on a desperate mission to rescue a cyborg who holds the secret for saving the world. Why did you help me? I don't want to see you die. From the dust of destruction rises the warrior of a new age. Say goodbye, my friend. Jean-Claude Van Damme has become the first hero of the 21st century. Cyborg. Film yang dirilis pada tahun 1989 dan disutradarai oleh Albert Yonin, dibintangi oleh The Man, The Myth, The Legend, The Muscle from Brussels, Jean-Claude Van Damme. Di masa depan, umat manusia menghadapi suatu wabah yang membuat dunia porak-poranda. Beberapa peneliti yang selamat akhirnya berinisiatif untuk memusatkan tenaga meneliti obat penawarnya. Sedangkan rakyat biasa terbelah menjadi dua, antara menjadi penjara atau tentara bayaran. Untuk melancarkan misi yang mencari obat penawar, peneliti harus mendapatkan informasi yang dibawa oleh Pearl, diperankan oleh Dale Hayden. Pearl sendiri menawarkan dirinya untuk menjadi kurir informasi dan menerima dirinya menjadi cyborg. Aneh kan? Kayaknya nggak praktis gitu buat ngambil data kurirnya harus jadi cyborg dulu. Tapi kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga. Di era macam gitu, kalau informasi nggak disimpan di diri sendiri ya bakal dijarah sama orang lain. Sekarang tinggal pinter-pinteran aja nyusup ke sumber informasi dan ngambil data. Sayangnya, di sini Pearl sama bodyguard-nya ketahuan. Fender, yang diperankan oleh Vincent Klin, dan gerombolannya yang emang ngincer informasi obat penawar buat dimonopoli, tahu kedatangan Pearl dan akhirnya nargetin mereka. Bodyguard Pearl akhirnya ngorbanin diri, terus minta Pearl buat nyari jagoan kita, Gibson, yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme, supaya bisa dianterin ke tempat tujuannya dengan selamat. Kesan pertama saya waktu dulu nonton film ini tuh, mana robotnya? Masa cuma ceweknya aja sih? Kan poster banyak kan kayak gitu. Iya, dulu saya ngiranya kalau nggak Van Damme yang cyborg kayak gerombolan Avenger. Ternyata ya sipernya itu yang cyborg. Yang jadi judul di film ini bukan protagonis utama, tapi yang harus dilindungin sama protagonis utamanya. Gak misleading sebenarnya, apalagi kalau udah pernah nonton trailer sebelum nonton film ini. Tapi ya zaman dulu boro-boro nonton trailer, nelpon aja ke wartel dulu. Kenapa akhirnya saya ambil buat nonton cyborg? Mungkin ya, mungkin. Ini film pertama yang saya tonton, yang maduin cyberpunk, post-apokaliptik, sama bela diri. Cyberpunk dipaduin sama post-apokaliptik, oke lah masuk. Kita bisa ngambil perjuangan manusia dan robot buat selamat di dunia pasca bencana. Nah, ini ditambahin sama bela diri. Malah porsi bela dirinya lebih banyak dibanding sama cybernya.
Siapa sangka, perpaduan kayak gini ternyata masuk loh. Siapa yang berhasil mengadu ini dengan baik? Sang sutradara, Albert Pyun. Sutradara kelahiran Hawaii, 19 Mei 1953 ini dibesarkan di lingkungan militer. Sembari menempuh pendidikan sekolahnya, Albert Pyun bekerja di beberapa PH di Hawaii. Pekerjaannya inilah yang membuatnya mengenal Toshiro Mifune, lalu akhirnya diundang untuk magang di Jepang. Di Jepang inilah, meskipun Albert pun gak jadi buat magang di proyekan Akira Kurosawa, beliau tetap magang sama Toshiro Mifune dan diberi kepercayaan Akira Kurosawa, Takao Saito. Itulah kenapa adegan action di Cyborg ini, atau mungkin hampir semua film Albert Pyun, bisa diambil dengan baik. Albert Pyun magang sama Takao Saito yang udah biasa nge-DP di film-film Jidaigeki. Simpelnya, film di era samurai lah ini. Jadi gambar, komposisi, dan aksi yang harus keambilnya pun beliau paham. Setelah selesai dengan magangnya, Albert Pyun kembali ke Hawaii untuk bekerja di bagian editing film. Merasa butuh tantangan baru, Albert Pyun pindah ke LA dan memulai karir penyutradaraannya. Sukses dengan film debutnya The Sword and the Sorcerer, Albert mulai mendapat banyak tawaran untuk menyutradarai film lainnya. Kesuksesan tadi juga yang akhirnya membuat Albert banyak dipercaya untuk menghandle proyek film dengan budget murah. Adalah The Cannon Group, PH yang begitu mempercayai Albert Pyun. Hingga pada tahun 1987, ketika mereka mengalami masalah finansial yang tidak bisa menyelesaikan proyek He-Man dan Spider-Man yang sebelumnya akan disutradarai oleh Albert Pyun juga, mereka meminta bantuan Albert Pyun untuk menyelamatkan mereka. Dana sebesar $2 juta yang sudah dikeluarkan oleh Cannon Group harus kembali supaya PH ini bisa selamat. Albert Pyun akhirnya membantu Cannon Group dengan menyanggupi menyutradarai film original berdasarkan budget, lokasi, dan kostum yang sudah kepalang dikeluarkan ini. Akhirnya dalam 1 pekan, cerita dari Cyborg selesai dibuat oleh Albert Pyun. Kecintaan Albert Pyun pada bela diri, khususnya kickboxing, membuatnya memadukan kickboxing dengan elemen futuristik. Nah, karena lokasi yang sudah terlanjur dibuat emang buat syuting kelanjutan He-Man, makanya ditambah elemen post-apokaliptik di film Cyborg. Awalnya, Albert Pyun pengen aktor bela diri yang udah mapan buat proyek ini. Beliau pengen Chuck Norris, tapi Menahem Golan selaku produser udah kepincut sama Jean-Claude Van Damme. Apalagi film Bloodsport yang dirilis juga sama Cannon Group laku keras di pasaran. Van Damme sendiri awalnya nggak terlalu senang sama cerita Cyborg, tapi karena dia udah diorbitin sama Cannon dan ngeliat passion dari Albert Pyun, akhirnya dia nerima proyek ini. Akhirnya nama Van Damme semakin terkenal dan banyak dapat tawaran film dari studio yang lebih besar buat film selanjutnya. Mungkin beberapa dari kalian bingung, kenapa sih perlu buat tahu film ini dan sutradara yang ada di belakangnya? Padahal filmnya sendiri banyak dapat kritik jelek, dan Albert Pyun bukan sutradara yang filmografinya masuk list daftar tontonan kalau kamu masuk sekolah film. Saya bisa aja pakai alasan karena film ini spesial buat saya waktu saya SD. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah gimana seorang yang punya passion di bidangnya bisa nyelamatin satu PH dari ancaman kolaps dan akhirnya nyiptain hal unik dari proyek yang terlanjur mangkrak. Dunia masa depan yang sebelumnya berat sama aksi dengan alat canggih bisa juga ternyata ditambahi bumbu bela diri. Akhirnya, sekarang banyak juga yang nerapin hal ini. The Matrix sama Equilibrium contohnya. Akhir kata, terima kasih Albert Pyun buat sumbangsinya di dunia film. Terima kasih juga udah menjadi bagian dari masa kecil saya. Saya yakin di luar sana juga banyak yang mengagumimu. Istirahat dengan tenang.